Selamat datang kembali di kelas Filsafat Ilmu. Pada sesi kali ini, kita akan membicarakan mengenai epistemologi desain. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya yang telah membahas mengenai ontologi desain. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama kita, terlebih dahulu kita akan menyegarkan kembali ingatan kita mengenai apa itu epistemologi. Topik ini telah kita bicarakan sebelumnya, tepatnya sebelum ujian tengah semester. Epistemologi, seperti yang telah kita diskusikan, secara etimologi itu berasal dari dua kata bahasa Yunani, yakni episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti akal atau ilmu. Dan secara istilah atau terminologi, epistemologi dapat dipahami sebagai sebuah cabang ilmu filsafat yang mengkaji tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan. Nah, jika sebelumnya kita telah mendiskusikan mengenai epistemologi secara teoritis, maka kali ini kita akan mendudukannya dalam konteks yang lebih spesifik, yakni tentang desain. Kita akan beralih sejenak ke pembahasan kita minggu lalu ketika kita mencoba untuk memahami apa itu desain. Dari apa yang telah kita diskusikan, desain merupakan segala sesuatu bikinan manusia yang secara sengaja dibuat untuk mewujudkan atau menghadirkan fungsi-fungsi tertentu. Definisi ini sebenarnya sejalan dengan definisi yang lebih teknis yang diperkenalkan oleh Ambrose dan Harris, yakni design is a process that turns a brief or requirement into a finished product or design solution. Desain merupakan sebuah proses yang mengubah brief atau keperluan tertentu menjadi sebuah produk jadi yang merupakan solusi desain. Di dalam hal ini kita melihat ada dua macam proses yang terjadi, yakni proses kreatif dan proses ekonomis. Disebut proses kreatif karena di dalam kita mendesain, kita menciptakan sesuatu. Dan disebut proses ekonomis karena apa yang kita ciptakan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu atau bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang sangat spesifik. Pada titik ini kita bisa melihat bahwa desain dapat dimaknai dari dua sudut pandang. Yang pertama, desain sebagai sebuah objek hasil dari kegiatan merancang yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, desain sebagai sebuah proses atau tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan produk tadi. Dan kata lain kita bisa mengatakan bahwa desain dapat dimaknai baik sebagai rancangan atau objek hasil desain maupun sebagai sebuah proses, yakni tindakan merancang atau mendesain. Sebagai sebuah cabang ilmu, ilmu desain merupakan upaya pengkajian, penyelidikan terhadap fenomena desain, yakni penyelidikan terhadap segala realitas di sekitar kita yang dihasilkan oleh manusia untuk mewujudkan fungsi-fungsi tertentu di dalam kehidupan keseharian manusia itu sendiri. Untuk bisa menggali pemahaman dan pengetahuan mengenai fenomena desain tadi, maka ilmu desain sebenarnya banyak berhutang atau banyak meminjam teori-teori, perspektif, maupun perangkat analitis dari berbagai ilmu pengetahuan lain yang sudah ada terlebih dahulu. Ilmu-ilmu itu seperti ilmu alam, humaniora, ilmu sosial, teknik, seni dan estetika, serta matematika, semuanya berkontribusi terhadap pembentukan dan perkembangan ilmu desain itu sendiri. Sebagai contoh dari ilmu alam, pengamatan kita terhadap fenomena-fenomena alam memberikan inspirasi maupun pelajaran untuk kita dalam merancang produk-produk yang dapat memenuhi kebutuhan real kita sehari-hari. Dari ilmu kemanusiaan atau humaniora, ilmu desain banyak mengambil pelajaran terkait dengan teori-teori atau gagasan-gagasan yang dapat digunakan untuk memahami dan mengkaji budaya populer. Sebagai contoh, kajian semiotika kerap kita gunakan dalam ilmu desain untuk memahami makna di balik suatu karya desain, maupun untuk membangun makna di dalam kita merancang karya desain kita sendiri. Selanjutnya ilmu sosial. Banyak teori di dalam ilmu sosial yang juga digunakan untuk memahami fenomena desain. Misalnya, dalam kita memahami interaksi antara karya desain dengan masyarakat di sekitarnya, atau dalam kita memahami bagaimana suatu karya desain berpengaruh terhadap cara masyarakat atau orang-orang bersosialisasi dan berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya, ilmu teknik. Keilmuan teknik membantu para desainer menghasilkan karya. Demikian juga dengan
seni dan estetika. Seni dan estetika sangat membantu desainer untuk membuat desain yang baik. Terakhir, matematika. Perhitungan-perhitungan matematika sangat membantu untuk menghasilkan desain yang presisi. Banyak model matematika yang membantu para desainer untuk memvisualisasikan atau menyimulasikan bentuk-bentuk desain yang mungkin cukup sulit untuk diwujudkan secara langsung. Pada titik ini kita melihat berbagai pengetahuan, teori, konsep-konsep yang terdapat di dalam ilmu desain banyak dipengaruhi dari teori-teori, konsep-konsep maupun gagasan-gagasan yang sebelumnya telah dikembangkan pada disiplin-disiplin ilmu lain. Dalam hal ini kita dapat mengatakan bahwa ilmu desain sebenarnya terlahir sebagai sebuah ilmu yang multidisiplin. Dari berbagai gagasan, teori, dan konsep yang sebelumnya dipinjam dari cabang-cabang ilmu lain inilah, kemudian ilmu desain dapat mengembangkan sendiri teori-teori yang khas di dalam kajiannya. Nah, selain itu kita juga bisa melihat bahwa pembentukan pengetahuan yang terjadi di dalam ilmu desain itu juga berproses bersamaan dengan proses mendesain atau proses merancang. Kita akan melihat bagaimana proses merancang itu dilakukan dan bagaimana pengetahuan-pengetahuan terkait ilmu desain itu dibentuk dan dibangun pada tiap tahapan-tahapan dari proses merancang tersebut. Secara sederhana kita bisa melihat bahwa proses merancang itu dapat kita bedakan ke dalam beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan yang disebut dengan empathize atau berempati. Kemudian yang kedua, define atau mendefinisikan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah mendefinisikan problem atau masalah desain. Kemudian yang ketiga, ideate atau menghasilkan, mengeksplorasi ide-ide yang nantinya akan berguna untuk karya desain kita. Yang keempat, prototype atau pembuatan purwarupa, yakni ketika ide-ide tadi kita coba wujudkan dalam bentuk purwarupa sebelum akhirnya karya desain kita implementasikan pada tahap yang terakhir, yakni tes atau pengujian. Dalam hal pengujian ini sebenarnya juga termasuk pengimplementasian ide di dalam karya desain yang sudah jadi. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana pembentukan pengetahuan terjadi pada tiap-tiap tahapan tersebut. Pertama, kita akan mulai dari tahap empathize atau berempati. Berempati berarti memahami apa yang dialami dan diharapkan oleh orang lain. Dalam hal ini, seorang desainer harus dapat memahami apa yang dialami dan apa yang diharapkan oleh pengguna atau oleh khalayak. Ini dapat dilakukan melalui observasi, interaksi, ataupun menceburkan diri ke dalam situasi pengguna. Yakni ketika kita sebagai seorang desainer bisa menempatkan diri pada posisi pengguna dan bisa membayangkan apa yang kira-kira diharapkan oleh seorang pengguna pada produk desain kita. Pada saat itulah kita bisa membangun empati dan kita bisa mendapatkan pengetahuan dari sudut pandang pengguna tentang objek desain yang sedang kita rancang. Dalam hal ini kita melihat ada perbedaan yang mendasar antara ilmu pengetahuan atau sains tradisional dengan ilmu desain. Ilmu pengetahuan pada dasarnya cenderung untuk menekankan sikap objektif ketika kita menilai atau memahami atau menyelidiki suatu fenomena. Misalnya ketika seorang fisikawan mempelajari benda jatuh untuk mendapatkan pemahaman tentang gravitasi, maka pengetahuan yang coba dia bangun adalah pengetahuan yang didasarkan pada fenomena fisikal di luar sana dan tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan persepsi si pengamat. Berbeda dengan ilmu desain. Ketika kita mempelajari tentang produk desain, kita tidak bisa melepaskan diri dari adanya persepsi atau perspektif dari pengguna desain itu sendiri. Oleh karena itu, pengetahuan tentang desain bukan pengetahuan yang sepenuhnya objektif, melainkan pengetahuan yang sifatnya intersubjektif, yakni pengetahuan yang dibangun dari kesaling pemahaman antara pencipta desain, pengamat, dan pengguna desain itu sendiri. Tahapan selanjutnya adalah define atau mendefinisikan masalah. Pada tahap ini, seorang desainer akan mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah yang akan coba dia selesaikan dengan produk atau karya desain dia. Dalam mendefinisikan masalah ini, sebisa mungkin seorang desainer
akan mengambil sudut pandang pengguna atau khalayak. Dari sini mulai terlihat bagaimana ilmu desain dalam membangun pengetahuan itu berorientasi pada pengetahuan praktis, yakni pengetahuan yang berguna untuk memecahkan masalah tertentu atau problem solving. Dalam hal mendefinisikan masalah ini pula, pengetahuan yang dapat kita kategorikan sebagai pengetahuan yang diskursif partisipatif. Diskursif berarti pengetahuan tersebut didasarkan pada diskursus atau pada dialog antara pengguna, klien, dan desainer maupun orang-orang siapapun yang terlibat dalam perancangan karya desain tersebut. Partisipatif berarti bahwa kita melibatkan orang-orang tersebut dalam proses pembangunan pengetahuan. Jadi seorang desainer tidak mungkin bekerja sendirian. Ketiga adalah tahap ideate atau mengeksplorasi ide-ide. Pada tahap ini, gagasan-gagasan yang mungkin berguna untuk penciptaan karya desain kita eksplorasi, kita kembangkan, kita dalami. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kemungkinan-kemungkinan solusi yang mungkin digunakan dalam penyelesaian masalah desain kita. Oleh karena itu, dalam hal ideate ini, salah satu hal yang penting untuk dilakukan yaitu riset atau melakukan penelitian. Riset dapat dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, kuesioner, FGD atau focus group discussion, kajian literatur maupun curah pendapat. Dengan wawancara, observasi langsung, kuesioner, dan FGD, biasanya kita mencoba untuk mendapatkan data primer, yakni data yang berasal dari sumber pengetahuan itu langsung. Selain data primer, kita bisa juga mendapatkan data dari sumber-sumber sekunder, yakni sumber-sumber tambahan, berupa literatur maupun karya-karya yang menjadi referensi kita. Dapat berupa buku, artikel jurnal, artikel populer, maupun karya-karya desain yang sudah ada sebelum karya kita. Curah pendapat berarti kita mencoba untuk mematangkan gagasan atau ide-ide yang sudah kita dapatkan. Hal ini juga dapat dilakukan dalam sebuah tim. Ketika kita membuat karya desain, seringkali kita tidak bekerja sendirian, melainkan kita bekerja dalam tim. Oleh karena itu, diskusi dan curah pendapat di antara sesama anggota tim akan sangat berperan untuk mengeksplorasi dan mendapatkan kemungkinan-kemungkinan solusi yang dapat diambil. Tahapan yang keempat adalah membuat purwarupa atau prototype. Pembuatan purwarupa seringkali dilakukan untuk menghasilkan beberapa purwarupa sekaligus. Kemudian bisa kita cobakan satu persatu, kita review, kita tinjau untuk melihat kira-kira kemungkinan mana yang terbaik untuk desain kita. Dalam hal inilah pembentukan pengetahuan yang terjadi sifatnya praktis reflektif. Dikatakan praktis karena pengetahuan ini berorientasi pada penyelesaian masalah. Dikatakan reflektif karena ketika kita melihat prototipe-prototipe tadi, kita juga berusaha untuk mengevaluasi atau berefleksi dan mencoba melihat apakah prototipe yang sudah kita hasilkan cukup sesuai dengan permasalahan yang telah kita definisikan dan apakah prototipe tersebut juga prospektif untuk menyelesaikan masalah tadi. Terakhir, kita melakukan pengujian atau tes, yakni menguji coba rancangan untuk melihat bagaimana rancangan tersebut bekerja, sekaligus juga untuk mendapatkan umpan balik. Setelah tes dilakukan, kita bisa tahu apa kelebihan, apa kelemahan, apa yang masih bisa ditambahkan dari desain kita. Dan dari hasil pengujian ini juga diharapkan kita akan bisa mematangkan desain kita untuk menghasilkan suatu karya desain yang memang baik dan siap untuk diimplementasikan secara langsung kepada khalayak. Pada tahapan ini kita melihat karakteristik yang paling menonjol adalah karakteristik eksperimental. Mencoba langsung prototipe kita, kemudian kita melihat bagian mana yang kira-kira bekerja, bagian mana yang tidak, bagian mana yang perlu diperbaiki, bagian mana yang bisa ditingkatkan lagi, dan seterusnya. Dengan kata lain, trial and error menjadi bagian dari tahapan terakhir ini. Setelah semua tahapan ini dilaksanakan, barulah dapat kita melihat bahwa karya desain kita siap untuk diimplementasikan. Kurang lebih demikian 5 tahapan yang biasa dilakukan oleh seorang desainer dalam merancang suatu karya desain. Mulai dari tahap yang pertama, emphasize,
hingga yang terakhir tahap tes atau pengujian, dan diikuti dengan tahap implementasi. Pada setiap tahapan tersebut, kita telah melihat bagaimana pengetahuan itu dibangun dan bagaimana pembangunan pengetahuan tersebut memiliki karakteristik yang bisa jadi berbeda-beda dari satu tahapan ke tahapan yang lain. Demikian materi hari ini terkait dengan epistemologi desain. Saya akhiri, terima kasih.